memiliki integritas di tengah kepalsuan dunia. Itu menjadi tema renungan kita di Minggu Sengsara yang ke-6 ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, salam. Puji Tuhan kita semua ada dalam rumah Tuhan walaupun situasi kita tidak mengizinkan. Tapi ini hujan adalah hujan berkat bagi kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dunia ini tidak pernah kekurangan pemimpin. Pemimpin yang hebat, pemimpin yang jenius. Tetapi dunia kekurangan pemimpin yang berintegritas. Masih segar di pikiran kita tentang seorang kasus tentang seorang Kapolsek Asta Anyar, Kompol Yuni Purwanti, di mana dia bersama 11 polisi ditangkap karena kasus narkoba. Padahal dia ini adalah seorang polisi yang berprestasi di dalam mengungkapkan kasus narkoba. 137 kasus dia bongkar. Bahkan dia pernah menjabat posisi-posisi penting dalam pemberantasan narkoba ini. Kejadian ini mengajarkan kepada kita bahwa mempertahankan integritas itu tidak mudah. Memiliki integritas diri di tengah kepalsuan dunia itu membutuhkan kekuatan untuk melakukan kebenaran dan juga keadilan. Integritas itu berasal dari bahasa integrate yang artinya komplit, tanpa cacat, sempurna, tanpa kedok. Sehingga Kamus Besar Bahasa Indonesia dia mendefinisikan integritas itu sebagai yang pertama, keterpaduan, kebulatan, keutuhan, dan keselarasan dalam pikiran, perasaan, dengan sikap perbuatan dan perkataan. Jadi tidak ada rekayasa atau kepalsuan tanpa manipulasi demi keuntungan atau motivasi tertentu. Jadi keterpaduan antara yang dipikir, yang dirasa, dan juga dengan perkataan dan perbuatan. Yang kedua, jujur dan dapat dipercaya. Bacaan kita akan memperlihatkan kepada kita integritas model apa yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin dunia. Mahkamah Agama, bahkan juga Petrus sendiri sebagai murid Yesus, dan Yesus sendiri. Bapak Mama dan saudara sekalian, setelah peristiwa di Taman Getsemani, malam itu juga Yesus dibawa oleh rombongan ke hadapan Mahkamah Agama atau Sanhedrin. Mahkamah Agama ini sebuah dewan tertinggi agama Yahudi yang berjumlah 71 orang. Dia terdiri atas orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, dan juga tua-tua bangsa Yahudi. Dia ada di bawah pemimpin Imam Agung yang saat itu adalah Kayafas. Kita akan melihat kejanggalan-kejanggalan dalam proses pengadilan Yesus. Kayafas adalah orang yang memutuskan bahwa Yesus itu harus dibunuh demi keamanan bangsa. Kalau kita baca Yohanes 11 ayat 49 sampai 53. Dan juga rencana pembunuhan itu dia sepakati di rumahnya sendiri. Dalam ayatnya yang ke-53. Jadi sebenarnya niat untuk membunuh Yesus itu sudah ditetapkan. Pengadilan agama itu hanya menjadi kendaraan untuk membawa mereka mencapai niat tersebut. Karena itu proses pengadilan itu hanyalah rekayasa dengan penuh intrik dan kecurangan. Kita akan melihat kecurangan-kecurangan tersebut. Yang pertama dari sisi aturan. Banyak aturan yang dilanggar, padahal aturan itu adalah aturan yang berlaku pada orang-orang Yahudi. Misalnya pengadilan itu dilakukan pada malam hari. Sementara aturan melarang orang mengadili terdakwa di malam hari. Berarti mereka sudah langgar satu aturan. Yang kedua, pengadilan itu dilakukan pada masa Paskah.
Sementara aturan mengatakan melarang pengadilan itu dilakukan pada Paskah. Bisa dilihat, kalau dorang tidak bisa tunggu sampai pagi baru sidang, mana mungkin mereka mau tunggu sampai selesai Paskah baru sidang Yesus. Karena itu mereka terburu-buru. Yang berikut, kalau keputusan sidang bahwa terdakwa tidak bersalah, maka sidang itu cukup 1 hari. Tapi kalau dalam sidang itu si terdakwa ini bersalah, maka diberikan tempo 1 malam sebelum hakim menjatuhkan hukuman. Dengan tujuan supaya ada belas kasihan dari si hakim untuk meringankan hukuman bagi terdakwa. Tapi di sini kita melihat bahwa Yesus dikatakan bersalah, tapi tempo waktu itu tidak sampai dikasih 1 malam. Saat itu juga Yesus menerima hukuman. Yang berikut, saksi palsu harus dihukum mati. Tetapi di sini bukan saja saksi palsu itu dibiarkan, tapi Mahkamah Agama ini justru mencari saksi-saksi palsu. Jadi mereka sendiri yang cari saksi, dan saksi itu adalah saksi palsu. Kita baca dalam ayat 55. Kemudian saksi-saksi ini bertentangan satu dengan yang lain. Padahal satu kesaksian baru dianggap sah apabila didukung oleh 2 atau 3 orang saksi. Dari sisi aturan saja mereka tidak konsisten. Mereka sudah melanggar aturan yang mereka putuskan sendiri. Yang kedua, dari sisi isi kesaksian. Isi kesaksian adalah tuduhan kepada Yesus tentang bait Allah. Ayat 60b sampai 61. Padahal Yesus tidak bilang robohkan, tetapi rombak. Yohanes 2 ayat 19. Dan kata-kata itu Tuhan Yesus sebut pada awal pelayanannya. Kemudian yang Yesus maksudkan dengan bait Allah itu bukan bait Allah secara fisik. Tetapi yang dimaksudkan bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Jadi ini membuktikan bahwa mereka memang benar-benar bukan mencari kebenaran dan keadilan. Tapi ada satu keinginan, yaitu membunuh Yesus. Bagaimana reaksi Yesus? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika Yesus diperhadapkan kepada Mahkamah Agama ini, dia hanya diam. Dia diam untuk menggenapi nubuatan dalam Yesaya 53 ayat 7. Kediaman Yesus itu membuat Kayafas harus memancing dengan pertanyaan yang menjebak Yesus. Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Pertanyaan yang menjebak dan yang memprovokasi, sehingga Yesus pun menjawab dalam ayat 62. Dan ya, jawaban Yesus itu membuat Kayafas harus mengoyakkan pakaiannya. Padahal Bapak, Mama, dan saudara sekalian, mengoyakkan pakaian jabatan imam itu adalah melanggar aturan. Karena aturan tidak boleh mengoyakkan pakaian jabatan. Dan koyak pakaian itu sebenarnya adalah satu tindakan yang umum yang dilakukan untuk menyatakan kesedihan atau penyesalan atas dosa sendiri atau juga atas dosa banyak orang. Ya, kita bisa ingat ketika Ayub, dia mengoyakkan pakaiannya karena dia rasa bahwa dia bersalah. Kita ingat Niniwe, raja mengoyakkan pakaian dan berdebu, menyatakan salah di hadapan Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Kayafas ini sebuah provokasi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jawaban Yesus benar-benar menunjukkan ada saat untuk kita bisa diam. Tetapi ada saat untuk kita harus bicara. Ketika menyangkut kebenaran, Yesus tidak diam. Integritas Yesus tidak tergoyahkan dalam situasi yang sulit, walaupun nyawa jadi taruhan.
Dia tidak takut. Yesus sedang menunjukkan kepada mereka dan kita, seperti yang dia katakan dalam Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Berhadapan dengan kebenaran tidak boleh harus menjadi orang-orang yang takut. Dan itu Yesus tunjukkan. Bapak, Mama dan saudara sekalian, kalau kita melihat persidangan Yesus itu, ada sebuah konspirasi. Dan konspirasi ini dilatar belakangi karena kebencian, iri hati, dengki, yang menunjukkan adanya sebuah krisis integritas kepemimpinan. Mahkamah Agama berupaya untuk mematikan terang Yesus. Ada nasihat yang mengatakan demikian. Tidak usah kau cari-cari kesalahan sesama hanya demi menunjukkan kebenaranmu. Tetapi tunjukkanlah saja bahwa kau hidup dengan benar, maka kesalahan orang akan menjadi nyata. Karena dengan mematikan lilin orang lain tidak akan menambah terangnya lilinmu. Dengan menunjukkan kebodohan, orang tidak membuatmu menjadi lebih pintar. Alangkah lebih baiknya jika kebenaranmu mampu membawa orang lain menjadi lebih pintar. Apabila kebenaranmu mampu membawa mereka yang salah jalan kepada kebenaran. Kepandaianmu mampu membuat orang yang bodoh menjadi lebih pintar. Dengan membiarkan lilin lain padam, sementara kau menyala sendirian, tidak membuat hidup menjadi lebih baik. Walau untuk sementara membuat engkau tampak unggul. Tetapi jika terangmu mampu menyalakan lilin lain, tentu dunia akan semakin benderang. Karena kebaikan yang tidak dibagikan bukanlah kebaikan. Terang yang tidak dipancarkan bukanlah terang. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, Mahkamah Agama berupaya untuk mematikan lilin Yesus. Tapi justru kegelapan terjadi dalam hidup mereka. Nasihat ini bermakna bagi kita semua. Kadang-kadang kita berupaya untuk kasmati orang lain pulilin supaya kita bersinar. Dengan berupaya mencari kesalahan orang, dengan menyebarkan hoaks, dengan menyebarkan gosip. Padahal kita sendiri tidak tahu kebenarannya. Kita berupaya untuk kasmati orang lain pulilin supaya kita sendiri bersinar. Tapi ternyata kita sendiri tidak bersinar. Karena itu dari firman Allah ini mau mengajarkan kepada kita. Yang pertama, dengan mempertahankan kekuasaan jabatan, orang bisa menghalalkan segala cara. Orang seperti ini melihat orang lain menjadi ancaman, bukan peluang. Yesus tidak takut mengatakan kebenaran. Karena itu dari sengsaranya kita belajar bersaksi benar. Dari sengsaranya kita diteguhkan untuk mengatakan tidak kepada kepalsuan. Itulah integritas. Integritas adalah identitas orang percaya. Mempertahankan integritas di tengah kepalsuan bukan pilihan, tapi itu kewajiban. Seorang yang berintegritas tidak melihat apa yang dia dapatkan dengan hidup seperti itu, tapi dia lebih melihat kepada kebenaran yang harus dia lakukan. Ia tetap melakukan kebenaran dari hari ke hari. Ia tetap melakukan kebenaran meskipun tidak ada orang yang melihat. Ia tetap melakukan kebenaran meskipun dia mengalami penderitaan yang berat.
Meski orang terdekat tidak mendukung dia, tidak membuat dia menjadi takut. Sebab kualitas rohani seseorang tidak terlihat ketika dia 2 jam duduk di dalam gereja, ketika dia melompat menjadi worship leader, ketika dia tampil menjadi pemain musik, ketika dia berpakaian rapi untuk berkhotbah, ataupun ketika dia update status rohani di medsos. Ingatlah bahwa semua itu bisa menipu. Kualitas rohani seseorang akan terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Integritasnya akan kelihatan di situ. Karena disitulah mimbarnya orang Kristen. Hidup sehari-hari adalah mimbarnya kita. Ketika pemuda-pemudi sedang naik motor, berkendaraan di tengah jalan. Ketika kita sedang memperlakukan istri kita, suami kita, anak-anak kita, bawahan kita. Ketika kita sedang berada di tempat tersembunyi dan tidak dilihat orang. Ketika kita sedang disepelekan atau diremehkan. Ketika kita difitnah atau dicaci maki. Disitulah mimbar kita. Apakah kita masih mampu menunjukkan integritas kita sebagai orang Kristen? Karena apa yang kita lakukan seringkali bisa menipu kita. Kata-kata manis, kata-kata pujian bisa menipu kita. Tetapi integritas yang orang Kristen tunjukkan menjadi terang dalam kehidupannya. Tidak apa-apa kalau ada orang iri hati lalu mencari kesalahan dan menjatuhkan. Orang yang merindukan jabatan yang kita pegang lalu mencari kesalahan kita dan menjatuhkan. Tidak apa-apa kalau ada yang pencari muka dan penjilat yang menjebak untuk membuat aturan akal-akalan dan laporan palsu. Tidak apa-apa kalau ada hukuman yang tidak adil karena jebakan dan bisikan orang-orang yang membenci. Teruslah terang dan teranglah terus. Yang kedua, kebencian adalah akar kejahatan. Tinggal tunggu kesempatan untuk merencanakan kejatuhan orang lain. Apakah itu bibir yang dikatakan Mazmur tadi? Apakah itu kata-kata hoaks? Tidak ada yang benar di mata orang-orang yang pembenci dan pendengki. Semua orang dipandang salah. Karena itu ada sebuah cerita. Satu hari ada seorang wanita muda, dia datang kepada guru yang bijak dan dia bertanya, "Guru, mengapa ada orang yang kerjanya setiap hari hanya menghujat orang lain dengan kata-kata yang pedas dan kasar? Mengapa saya tidak pernah mendengar sekalipun dia memuji orang lain? Kalaupun memuji itu malah bentuknya seperti sindiran yang menyakitkan." Dengan lembut sang guru bijak ini berkata, "Begini nak, jika kamu hanya punya gula, yang kamu bisa berikan kepada orang lain itu gula yang manis. Begitupun jika kamu cuma punya sambal, yang kamu berikan pada orang lain yang cuma sambal yang pedas. Jadi jika ada orang yang selalu berkata-kata pedas pada orang lain, mungkin yang dia punya cuma itu. Dan tidak ada yang lain yang bisa dia berikan kepada orang lain. Pertanyaannya adalah kepada kamu sendiri sekarang, yang kamu punya itu apa? Gula ataukah sambal? Kata-kata manis ataukah kata-kata yang pedas? Karena sesungguhnya kamu tidak dapat membagi atau memberi apa yang kamu tidak miliki dalam diri dan pikiran kamu." Amsal 16 ayat 23 sampai 24 mengatakan, "Hati yang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Karena itu, berhentilah menyebarkan kebusukan, karena dia turut membusukkan hati dan tulang-tulang kita. Katakanlah ya jika ya, dan katakanlah tidak jika tidak.
Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.